adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, di pagi Minggu ini ketemu lagi dengan Kak Erika dan Kak Berta. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu online bersama. Tapi sebelumnya Kak Erika dan Kak Berta mau mengajak kita untuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yuk kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan, bantu kami, tenangkan hati, tenangkan pikiran kami. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak Erika gimana? Baik dong. Nah, hari ini Kak Erika mau ajak dulu nih kita semua untuk nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari adik-adik kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam seminggu ini ya Tuhan. Dan kami juga dapat kembali lagi untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu untuk memuji namamu dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semua puji-pujian kami ke dalam namamu. Kiranya pujian-pujian kami boleh dipakai untuk memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Kak Berta mau ajak kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya Kak Berta mau tanya dulu sama Kak Erika. Kak Erika tahu gak siapa yang ciptakan langit dan bumi? Tahu dong Kak Berta, yaitu Allah. Lalu siapa yang ciptakan matahari? Allah juga. Bulan sama bintang siapa? Allah Kak Berta. Allah kita sangat hebat kan adik-adik? Allah kita sangat berkuasa. Dia yang menciptakan semuanya. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini, Allahku Besar.
Dengan semangat ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke deh Kak Erika. Nah Kak Erika, Tuhan itu bukan hanya ciptakan langit dan bumi, lalu ada awan, bulan sama bintang. Tuhan juga ciptakan gunung. Kak Erika tahu gak kita mau nyanyi lagu apa? Apa nih Kak Berta? Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Dengan semangat ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Nah Kak Erika, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu satu lagu. Yuk kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita angkat pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal di dalam
hatiku sampai selama-lamanya. Mari kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami telinga yang mendengar dengan baik dan juga fokus yang baik untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami dengar dapat kami simpan dalam hati kami tanam dalam hati kami, sehingga iman kami dapat semakin bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Engkau juga berkati untuk guru-guru sekolah minggu yang bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke deh adik-adik, selamat mendengarkan cerita. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini Kak Shirley sangat senang Kak Shirley bisa kembali menyapa adik-adik di rumah. Nah, yuk adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sekarang tidak ada yang main-main, semuanya duduk diam di kursi dan dengarkan cerita Kak Shirley. Oke. Nah, sebelum masuk ke dalam cerita, Kak Shirley mau mengajak adik-adik menghayal atau membayangkan. Sekarang kan lagi corona nih, kita nggak bisa keluar kemana-mana. Nah, jadi Kak Shirley mau ajak adik-adik untuk membayangkan. Nah, dengan cara gimana? Dengan cara kita tutup mata dan dengar instruksi dari Kak Shirley, oke? Sekarang adik-adik tarik nafas, buang nafas, tutup matanya. Kalau sudah tutup mata, dengarkan Kak Shirley, oke? Adik-adik sekarang bayangkan ketika adik-adik duduk di tepi pantai, lalu disinari matahari yang sangat terik, yang sangat terang. Walaupun adik tutup mata, sinar matahari itu tetap masuk ke dalam mata adik-adik, maksudnya masih terang. Lalu ketika adik-adik duduk di tepi pantai itu, adik-adik dengar hembusan ombak. Udah dengar hembusan ombak, lalu ada bunyi kicauan burung. Piu 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 piu. Wah, tenang sekali bukan adik-adik ketika adik-adik bisa duduk di pantai, lalu main-main sama keluarga, main sama kakak, main sama adik. Oke, sekarang buka matanya, kita sudah selesai menghayal. Wah, sebentar sekali Kak Shirley. Iya, jangan lama-lama, kita harus lebih lama tuh ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi ketika adik-adik duduk di pantai, lalu di pantai ada apa sih? Ada matahari, ada burung, ada air, ada pasir. Wah, itu ciptaan siapa sih? Ciptaan Allah. Ya benar. Semua itu Allah yang ciptakan adik-adik. Nah, Kak Shirley mau cerita tentang manusia pertama. Kisah hidup manusia pertama. Siapa itu? Pasti sudah dengar ceritanya kan? Adam sama Hawa. Ya benar sekali. Adam, gambarnya kecil ya, maaf adik-adik ya. Nih, lihat. Adam dan Hawa tinggal di satu taman yang sangat indah. Nama taman itu adalah Taman Eden. Nah, Tuhan menciptakan Taman Eden itu untuk menjadi tempat tinggal ternyaman untuk Adam dan Hawa. Di situ lengkap sekali. Banyak hewan, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan. Ada anggur, leci, durian, jeruk, apel, apalagi ya, banyak deh pokoknya. Pokoknya ketika misalnya Adam lagi lapar, dia dalam pikirannya muncul, oh aku mau makan stroberi nih, tinggal dia petik. Oh aku mau makan apel nih, tinggal dia petik. Oh aku mau makan ikan nih, tinggal dia tangkap. Wah lengkap sekali, tidak perlu cari kemana-mana. Sangat mudah sekali untuk mencari makanan. Nah jadi Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Dan Allah memberitahu satu perintah kepada mereka bahwa di Taman Eden ada satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Nah, kalau buahnya ini dimakan, mereka akan mati adik-adik. Nah, itu adalah perintah Allah kepada Adam dan Hawa supaya mereka taat kepada Allah. Nah, pada sore hari
Hawa sedang berjalan-jalan di taman. Na 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 na. Tiba-tiba ada yang manggil, Hawa, Hawa. Hai, siapa yang panggil itu? Celingak, celinguk. Hawa lihat kanan kiri. Siapa yang panggil aku ya? Ternyata yang panggil dia ini adik-adik. Wah, binatang apa itu Kak Shirley? Panjang lidahnya sek sek sek. Itu binatang apa? Oh, itu ular. Iya benar adik-adik. Ular yang sedang berbicara kepada Hawa. Nih. Nah, ular berbicara kepada Hawa. Berbicara apa ya? Nah, ular berkata, "Hai Hawa, aku mau bertanya kepada kamu. Apakah Allah melarang kamu memakan semua buah di taman ini?" "Oh, tidak. Allah justru membolehkan kami makan buah-buah yang ada di taman ini. Tetapi Allah ada bilang kepada kami kalau kami tidak boleh makan buah dari satu pohon yang di sana itu." "Oh, begitu. Kamu tahu tidak? Pohon yang dilarang oleh Allah itu buahnya sangat manis, sangat indah. Coba kamu lihat. Kamu berdiri di sini lalu kamu lihat pohon itu. Kamu lihat buah itu. Menarik bukan? Wah, indah sekali." Nah, seketika itu ketika ular menggoda Hawa untuk memakan buah itu, Hawa pun tergoda. Dia pun pelan-pelan mengulurkan tangannya dan buah yang dilarang oleh Allah sudah di tangannya Hawa dan dia makan. Hap. Nah, ketika dia makan, dia tersadar adik-adik, tetapi dia belum sepenuhnya sadar apa yang telah dia lakukan. Langsunglah dia bawa buah yang ditawarkan ular ini kepada Adam. Dia panggil Adam, dia jalan, dia lari, dia cari si Adam. Adam, kamu di mana? Nih, aku ada buah nih, kamu mau nggak? Oh, iya nih, mumpung aku lapar, aku belum makan. Nah, tanpa bertanya-tanya apa-apa, Adam langsung ambil buah ini dari tangan Hawa. Dimakannya lah juga. Nah, seketika itu, ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Allah itu, mereka langsung tersadar, "Hawa, apa yang telah kamu tawarkan ke aku? Ini buah dari mana?" Oh, lalu Hawa tunjukkan, "Oh, pohonnya dari sana." Astaga, Hawa, itu adalah pohon yang buahnya dilarang oleh Allah untuk kita makan. Kita nggak boleh makan buah itu. Aduh, apa yang harus kita lakukan? Nah, mereka ketakutan dan mereka tersadar bahwa mereka tidak berpakaian adik-adik. Mereka malu sekali, mereka bersembunyi di balik semak-semak. Lalu Allah menemui mereka. Allah bertanya kepada mereka, apa yang telah mereka lakukan? Siapa yang menyuruh Adam dan Hawa memakan buah itu? Nah, saling menuduhlah mereka. Hawa menuduh ular, lalu Adam menuduh Hawa, saling tuduh menuduh. Nah, jadi Allah sangat marah karena Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Jadi Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden dan memberikan mereka hukuman. Nah, pertama Allah memberikan hukuman kepada ular karena ular telah menggoda Hawa. Dan Allah juga memberikan hukuman kepada Hawa bahwa nanti ketika Hawa mempunyai anak, Hawa akan merasa kesakitan dan Adam akan bersusah payah mencari makanan, harus bekerja keras. Nah, pada awalnya Allah sudah bilang, kamu kalau mau makan tinggal ambil aja. Di Taman Eden lengkap sekali. Udah ada buah, ada ikan, nah ada binatang-binatang, terus hutan yang sangat rindang sekali adik-adik. Nah, jadi segala itu berubah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, kita belajar dari cerita ini bahwa Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Nah, tetapi Allah masih baik loh kepada Adam dan Hawa, adik-adik. Nah, baiknya apa? Bahwa mereka kan tadi ketika mereka makan,
Mereka sadar bahwa ternyata mereka tidak berpakaian adik-adik. Dan Allah membikinkan pakaian dari kulit hewan kepada Adam dan Hawa. Lalu Allah berjanji bahwa nanti ada juru selamat yang akan datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, dari cerita Adam dan Hawa ini kita harus belajar adik-adik, perintah sekecil apapun itu harus adik-adik dengerin, taati, apalagi dari perintah dari orang tua maupun orang-orang yang di sekitar adik-adik. Misalnya, mama bilang, ini contoh yang sangat umum ya adik-adik. Mama bilang, "Hai Rina, kamu boleh main HP hanya 1 jam aja ya. Habis itu kamu harus makan, kamu harus mandi dan kamu harus tidur siang." Tetapi karena asik sekali main HP, Rina lupa mainnya sampai 2 jam, 3 jam, itu sudah melanggar perintah mama. Makanya mama hukum sita HP Rina 1 minggu, lalu Rina merengek-rengek. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Kalau adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik harus berani tanggung jawab. Ingat itu, berani tanggung jawab dan minta maaf kepada mama atas kesalahan yang telah adik-adik buat. Seperti juga ketika adik-adik berbohong, itu adik-adik berarti melakukan kesalahan kepada Tuhan. Adik-adik harus berdoa minta ampun. Oke, cerita Kak Shirley selesai sampai di sini. Yuk kita berdoa agar firman Tuhan yang adik-adik dengar pada hari ini dapat tersimpan di dalam hati dan adik-adik dapat berpikir, mana ya yang harus aku perbuat yang baik, mana yang jahat. Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kami sampai pada hari ini diberikan mata yang sehat, badan yang sehat, semuanya sehat. Dan orang tua yang sangat sayang kepada kami. Tuhan, kiranya kami dapat hidup dengan benar sesuai dengan perintah-perintah yang Tuhan berikan. Dan kami mau rajin berdoa, memohon dan meminta ampun kepada Engkau atas segala kesalahan yang kami buat. Hanya ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah.